Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu. Sebab Engkau rela mati menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak berdiri di altar-Mu, memuji menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua sore ini, dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Kalau ada kuasa kegelapan roh-roh di udara yang mencoba untuk mencuri benih firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kekuasai hati pikiran kami, telinga kami dibukakan, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya lihat ada 2000 orang di tempat ini. Amin. Sekali lagi, karena saya baru dengar baru 5 orang yang jawab salam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Wah, luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan yang berlimpah buat Allah kita. Dia baik dan sangat baik. Amin. Buktinya apa dia baik? Buktinya hari ini kita bisa beribadah, toh. Beda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, di Bogor. Mereka ibadah online. Mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka duduk lihat layar. Tapi kita harus bersyukur di kota Kupang ini, ya Tuhan izinkan kita langsung beribadah di rumah Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang indah kalau kita dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita harus makin sukacita, makin bersemangat dalam beribadah. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk beribadah dan melayani sharing firman sore hari ini di tempat ini. Satu penghargaan dan kehormatan buat saya bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan berkati di tempat ini, ya. Haleluya. Saya pelayanan di Jakarta Timur. Saya tinggal di Tangerang, tapi pelayanan di Jakarta Timur. Tapi saya sukacita melakukan itu karena apa? Karena melayani raja di atas segala raja. Banyak teman-teman saya bilang, Pak, jauh-jauh amat, kenapa nggak pindah di Jakarta Timur saja? Tidak. Tidak, saya bilang. Saya lakukan enjoy, saya lakukan sukacita. Tidak ada terpaksa. Ya, tidak ada. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Karena apa? Buat saya, melayani Tuhan adalah suatu kehormatan, bukan beban. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan itu satu kehormatan, bukan beban. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Jemaat belum kenal ya Pak, karena baru pertama kali ya. Oke, saya kenalkan dulu. Saya Markus Siswanto. Saya bersahabat dengan Bapak Gembala, tapi baru bersahabat lewat Zoom waktu itu ya. Kita sama-sama ada dalam acara Bless City ya. Dalam acara berdoa bersama memberkati kota ya. Sudah 2 kali ya, 2 kali Pak Gembala isi di sesi yang pertama waktu itu ya. Jadi saya kenal lewat online, lewat Zoom, tapi hari ini bisa ketemu langsung ya. Ternyata Gembala saudara keren loh. Ya, ternyata kita semua keren ya Pak. Dua-duanya kita keren ya. Puji Tuhan. Nama juga anak raja ya. Anak raja itu harus keren. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 sudah ada di layar, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saya ulang.
tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Firman Tuhan ini berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tuhan mau menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi orang percaya. Setelah kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku dengan mulut, percaya di hati, dan kita dibaptis, itu kita disebut orang yang lahir baru. Ketika kita lahir baru dalam Tuhan, maka kita masih bayi rohani, kita masih kanak-kanak yang pada waktu pertama percaya kepada Yesus. Yang diperlukan oleh seorang bayi adalah susu. Apa ada Bapak Ibu yang punya anak baru lahir, terus Bapak Ibu kasih nasi keras? Ada? Tidak. Dikasih susu. Dan Tuhan ingin agar kita sebagai orang Kristen, orang percaya, bertumbuh dewasa. Harus mengalami pertumbuhan. Saya teringat teguran Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan apa? Next. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu apa? Tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang akan kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Ini teguran Rasul Paulus keras kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya dewasa dalam Kristus. Mereka sudah bertahun-tahun percaya Yesus, dan seharusnya mereka menjadi pengajar-pengajar, menjadi orang Kristen yang sudah dewasa. Tetapi Rasul Paulus melihat dan mendapati jemaat itu masih kekanak-kanakan, masih anak-anak rohani yang perlu susu, makanan yang masih lembut. Demikian juga dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya punya anak 2, dan pada waktu mereka anak pertama lahir, saya menikmati sekali sebagai seorang ayah. Dari beberapa hari lahir, saya coba untuk mandiin anak saya. Setelah dia bertumbuh, ya, umur 1,5 tahun, umur 2 tahun, itu masih lucu-lucunya, imut, ya masih apa ya, orang lihat, ih gemes, pipinya cabi, pipinya apa gitu ya, tembem, orang gemes lihatnya. Saya juga bangga, karena apa? Orang banyak memuji anak saya, ih kok ganteng ya, anaknya ganteng, gemes dia lihatnya. Saya langsung bilang, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu mamanya? Bapaknya ganteng, mamanya cantik, ya inilah hasilnya. Perpaduan antara ganteng dan cantik, ya pasti bagus hasilnya. Saya ikut bangga, saya ikut senang. Karena apa? Karena orang memuji-muji anak saya. Tetapi ini perhatikan, kalau anak saya sudah dewasa, sudah umur 12 tahun, dan sekarang anak saya sudah umur 18 tahun sekarang, yang pertama. Pak, banyak orang tanya, Pak, kok Bapak kelihatannya masih muda tapi anaknya udah besar? Ya, memang saya awet muda.
Saya awet muda. Anak saya sudah 18 tahun. Tetapi ketika anak saya, misalnya nih contoh, ketika anak saya sudah dewasa, bahkan badannya lebih tinggi dari saya, tapi pada waktu suatu saat dia minta gendong sama saya, minta digendong, disanjung-sanjung begitu, dia minta gendong, saya nggak kuat lagi, karena udah besar. Tapi kalau dia ngerengek masih seperti anak kecil minta digendong, lama-lama bapaknya kesel. Ini anak udah besar, kamu bukan anak bayi lagi, begitu toh? Begitu pula sebenarnya kalau Tuhan melihat kita. Kita seharusnya menjadi orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, menjadi orang Kristen yang sudah dewasa, tetapi kita masih kekanak-kanakan, masih anak-anak rohani. Ditegur sedikit marah, dinasehati sedikit ngambek, gak mau ke gereja. Itu masih anak-anak rohani. Nah, saya pelajari bahwa Rasul Paulus dalam 1 Korintus, dia menegur jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata apa? Dalam ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Saya pelajari dalam bahasa aslinya itu sarkinoi. Dulu waktu saya kecil, ingat waktu saya hari Minggu itu suka diajak sama kakak saya ke sekolah minggu. Tapi seringkali saya bolos dari gereja, nggak nyampe ke gereja. Karena apa? Tetangga saya punya TV yang masih warnanya hitam putih. Saya lihat dari jendela, ada tontonan si Unyil. Adiknya si Unyil namanya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Usro. Adiknya si Unyil namanya si Kinoy. Benar gak? Unyil kakaknya, Kinoy adiknya, berarti lebih kecil lagi. Ini berbicara apa? Bukan kebetulan ini ada kata ini, tapi dalam bahasa aslinya manusia orang Kristen yang masih kanak-kanak atau orang Kristen yang masih duniawi itu disebut sarkinoi, yang artinya apa? Orang yang seperti bonsai, yang tidak bertumbuh dengan baik. Orang yang masih kekanak-kanakan, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen masih kekanak-kanakan. Tetapi di sini jelas bahwa Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada ciri-ciri orang Kristen yang tidak dewasa. Yang pertama, mementingkan diri sendiri, ada egois. Yang kedua, mudah tersinggung, gampang iri hati. Kehidupannya ditandai dengan perkara-perkara duniawi. Kalau diajak ke gereja, ayo pak, ke gereja pak. Nantilah. Besok juga masih ada hari ke gereja. Istri sudah, ayo pak, ini hari Minggu pak. Kalau mama ke gereja sendiri suka nggak enak ditanya sama bapak gembala, mana suaminya bu? Aduh pak, saya malu pak, pengen ke gereja. Ayo dong pak. Nanti mama aja sono ke gereja. Besok-besok juga masih ada hari Minggu. Papa mau mancing, papa mau main sama teman-teman. Ini orang Kristen yang masih kekanak-kanakan, dan ciri-cirinya dia masih suka dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi apa ciri orang Kristen yang dewasa? Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang makin intim dengan Tuhan. Dalam doa dan firman, bahkan hidupnya menjauhi dosa dan makin kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu, tahun 94 saya pernah sakit parah. Karena apa? Masa remaja saya bandel, saya nakal, saya seringkali berantem, merokok, minum mabok dan segala macam. Akhirnya tahun 94 waktu saya lulus SMP itu, sudah beberapa tahun saya tidak sekolah lagi.
Saya sakit parah. Sudah 6 bulan saya berbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Dan saya sudah sakit parah dan saya sudah mulai putus asa. Saya sendiri sudah merasa bahwa saya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Waktu itu ketika hamba Tuhan datang ke rumah saya, dia berkata, "Markus, kamu ini masih terlalu muda. Kenapa kamu berikan hidup sia-sia? Sekarang Pak Pendeta mau tanya, kalau kamu sembuh, kamu mau kasih apa buat Tuhan? Kamu mau beri apa buat Tuhan?" Saya bingung. Karena saya sudah lama tidak ke gereja, saya bingung. Saya nggak tahu jawab. Saya bingung. Saya bilang, ya saya pengen sembuh aja Pak. Pak Pendeta itu tanya, dan bukan mungkin, saya percaya itu memang dipakai Tuhan. Dia tanya, kalau kamu sembuh, saya doakan hari ini kalau kamu sembuh, kamu pulih, kamu mau kasih apa buat Tuhan? Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Saya dulu punya karakter watak itu buruk sekali. Kalau saya marah, itu mulut saya itu lebih lambat daripada tangan saya. Tahu ya? Artinya tonjok dulu baru ngomong. Bahkan pada waktu itu saya pernah mau cekik orang hampir mati. Karena itu jelek sekali tabiat saya. Tapi ketika waktu itu saya dijamah Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, dan ada firman yang masuk dalam hati saya lewat hamba Tuhan itu, dia berkata, "Ini saya bacakan firman Tuhan, kamu ingat baik-baik ya." Dan firman Tuhan itu saya ingat yang berkata, "Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan." Itu firman itu langsung masuk dalam hati saya dan membuat saya bangkit, membuat saya ada gairah untuk sembuh. Dari situlah saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya hidup sampai hari ini. Dan sampai hari ini saya beri hidup untuk melayani Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa saya mau bertumbuh. Orang Kristen yang dewasa itu mau bertumbuh. Yang dulu hidup dalam dosa, tinggalkan kehidupan dosa, dan sekarang kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita adalah hari ini, apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita? Apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita? 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diupahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Firman Tuhan katakan apa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Dapat kita garis bawahi bahwa sarana atau cara untuk mendewasakan kita adalah melalui pribadi Roh Kudus. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman," itu terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui pribadi Roh Kudus. Sebab ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Sebab lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab tidak lama lagi Bapa akan mengutus seorang penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus." Jadi Roh Kudus harus berperan di dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kita, untuk mendewasakan kita. Maka jadi orang Kristen jangan anti dengan Roh Kudus, sebab dia adalah pribadi Allah.
Jadi hari-hari ini masih banyak orang yang seringkali berdebat tentang Tritunggal, Trinitas. Tapi kita tidak mau bicara itu. Tetapi saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara di tempat ini harus percaya bahwa Allah itu, Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia yang tinggal dalam diri kita, Dia yang mengubahkan kita. Jadi kita harus biarkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Bagaimana Roh Kudus dapat menguasai hidup kita? Yang pertama, kita harus suka berdoa. Doa artinya mendekat kepada Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, agar kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus. Kita harus suka berdoa, sebab dengan berdoa kita mendekat kepada Allah dan Allah mendekat kepada kita. Ada sebuah statement berkata, doa menjauhkan kita dari dosa, dan dosa menjauhkan kita dari doa. Tahu maksudnya? Kalau kita suka berdoa, maka Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita, dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan dosa. Tapi kalau kita tidak peka dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang berkuasa adalah dosa. Itu sebabnya doa sangat penting agar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus dapat menguasai hidup kita? Yang kedua, harus diisi oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kita percaya bahwa dalam Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab yang kita punya itu adalah firman Tuhan. Itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan tulisan itu, kata firman Tuhan, bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya setiap hari roh kita ini perlu makan, Bapak Ibu. Setiap hari paling tidak kita makan berapa kali? 3 kali. Yang benar. Orang di Kupang ini banyak sate babi, banyak babi panggang. Aduh, 2 hari ini saya makan daging terus. Saya udah mulai gak enak di badan. Jadi saya harus kurangi. Diganti dengan lari pagi, ya. Masa di kota Kupang banyak babi panggang, sehari cuma makan 2 kali? Gak percaya saya. Fisik kita, tubuh kita ini perlu makan. Kadang malah 5 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam. Ya kan? Makan tengah malam. Karena biasanya kalau lapar tengah malam nggak bisa tidur. Siapa yang punya pengalaman itu? Saya. Kalau tubuh kita perlu makan dan kita dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita, seharusnya untuk kita bisa makin dewasa dalam Kristus, rohani kita juga perlu diisi oleh makanan, yaitu firman. Siapa yang setiap pagi baca firman Tuhan? Puji Tuhan. Yang lain sudah baca sih. Sudah baca. Dalam hati bilang, Pak, nggak perlu saya angkat tangan, Pak, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Ya, memang Tuhan Maha tahu. Tapi maksudnya
untuk merenungkan firman Tuhan setiap pagi itu penting. Apalagi di dunia sekarang ini, banyak hal-hal yang menakutkan. Kita buka mata saja, kita lihat TV, lihat sosial media, kita dapatkan berita-berita yang menakutkan. Itu yang seringkali membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita takut untuk menjalani hari-hari hidup kita, membuat kita stres. Tetapi kalau setiap pagi roh kita diberikan makanan firman, maka roh kita akan semakin kuat. Ya, roh kita semakin kuat. Karena apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk membaharui mindset kita, akal budi kita. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi firman Tuhan itu membaharui pikiran kita, membaharui mindset kita. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Saudara pernah dengar nggak? Ketika ada orang yang suka merenungkan firman Tuhan, itu nasihat-nasihatnya itu bagus, lebih berhikmat. Orang yang selalu tekun mempelajari firman Tuhan itu, dia banyak hikmat Tuhan beri. Bahkan firman Tuhan berkata, hikmat Tuhan itu dapat mengalahkan orang yang pandai sekalipun bagi dunia ini. Orang yang pendidikan tinggi belum tentu berhikmat, tetapi orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita hidup bijaksana. Makanya disini katakan apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan itu membaharui pikiran kita, akal budi kita, dan juga memberikan hikmat sehingga kita dapat membedakan Allah, membedakan kehendak Allah. Perubahan supaya kita tahu bahwa kehendak Allah, atau kata berubah itu disebut juga metamorfo atau metamorfosis. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu biasanya suka nggak suka yang lihat ulat ya. Kalau di halaman mungkin lagi nyapu-nyapu, tiba-tiba di daun itu ada ulat, langsung merinding, dia takut, geli lihatnya. Itu lihat ulat. Tapi ketika ulat itu mulai berproses menjadi kepompong, dan kemudian berproses lagi menjadi kupu-kupu, maka kita akan kagum, wih cantik sekali. Waktu jadi ulat, kita geli, kita merasa jijik lihatnya. Tapi ketika berproses menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, maka orang kagum. Demikian juga hidup kita. Metamorfosis, metamorfo, perubahan dari kehidupan kita. Yang dulu kita jahat, ketika kita ada dalam Kristus, firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan membaharui kita, firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita mulai berubah. Yang dulunya kita menjadi orang yang berdosa, kita diubahkan dari kehidupan lama kita menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan hidup kita, mendewasakan rohani kita? Yang kedua adalah kesulitan hidup. Kesulitan hidup itu adalah latihan rohani untuk otot iman kita tambah dewasa dan otot iman kita makin kuat. Bapak Ibu, saya percaya sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kamu setia melayani, kalau kamu setia ke gereja, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu tidak akan mengalami masalah. Tidak.
Orang dalam Kristus, orang Kristen juga mengalami masalah. Orang yang di luar sana yang tidak dalam Kristus juga mengalami yang masalah. Tetapi apa yang membedakan? Orang yang ada di dalam Kristus ketika terbentur mengalami masalah, maka Tuhan selalu memberikan kemenangan. Firman Tuhan berkata apa? Kalau orang benar itu jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Orang benar bisa saja jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan dia sampai tergeletak. Itu sebabnya kesulitan hidup merupakan cara Tuhan untuk memproses kita. Tuhan memproses kita melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Kejadian, ada seorang tokoh yaitu Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi orang dua di Mesir. Pada waktu dia mendapat mimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya. Sehingga dari situlah Yusuf dibuang, dijual menjadi budak, dan sampai akhirnya ke penjara, dan sampai akhirnya dia diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin yang ada di Mesir. Tetapi dari proses kehidupan Yusuf yang luar biasa, dia mengalami yang namanya masa-masa yang tidak menyenangkan. Ketika saudara-saudaranya datang berjumpa dengan Yusuf ketika terjadi kelaparan di negeri ayahnya, saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf, pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di dalam setiap masalah, kesulitan hidup yang kita alami, itu ada maksud Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita makin dewasa. Itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk melatih otot iman kita makin kuat. Seorang petanding, seorang pemenang, dia tidak akan mengalami kemenangan dalam sebuah pertandingan kalau dia tidak melatih diri setiap hari. Pernah saudara lihat seorang petinju yang seringkali menang? Ketika saudara main di rumahnya, dia tidur-tiduran, dia duduk-duduk tanpa latihan. Pernah? Seorang petanding, seorang pemenang, seorang petanding yang tangkas, dia harus bayar harga dengan melatih otot-ototnya, supaya ketika dia bertanding, dia tampil menjadi seorang pemenang. Demikian juga Tuhan memakai kesulitan hidup untuk membentuk kita, untuk memproses dan mendewasakan iman kita. Amin. Tuhan memakai kesulitan hidup dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, Tuhan membentuk kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, ini kita harus paham nih. Kenapa orang Kristen ke gereja? Ada yang jawab, ya memang begitu Pak, orang Kristen ya kalau hari Minggu ke gereja. Tapi ternyata ada maksud Tuhan loh. Mengapa kita kumpul-kumpul di gereja? Mengapa kita dikumpulkan jadi satu gereja begini, menjadi saudara dalam Kristus, saudara dalam Tuhan, dan kita berasal dari suku bangsa yang berbeda. Saya orang Jawa, Ibu Dora orang Rote, Pak Gembala orang mana Pak? Rote juga, orang Rote. Ibu Mina orang Rote juga, tapi sudah lama di Brisbane, ya, jadi orang luar negeri sebenarnya. Kita dikumpulkan, kita dipertemukan dalam satu keluarga Allah dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda.
Tentu di sini cara Tuhan untuk saling mengasah, saling melengkapi, saling membentuk karakter kita masing-masing. Makanya kadang-kadang ya, kita nggak boleh heran kalau sama-sama pelayan Tuhan seringkali buat kita jengkel, buat kita marah, membuat kita tersinggung. Justru itulah cara yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Jadi jangan marah, jangan panas hati dibilang, aduh kurang ajar. Dia selalu bikin saya kesal, dia bengsek, saya marah. Dia bukan kurang ajar. Tapi kalau engkau peka dengan cara Tuhan bekerja dalam hidupmu, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Coba, kalau engkau berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan. Apakah cukup berdoa? Nah, kadangkala pasangan kita di rumah seringkali membuat kita jengkel, membuat kita marah. Kitab Amsal berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya kan? Nah, orang-orang di sekitar sini, di sekitar kita, baik di rumah, baik di dalam rumah Tuhan, di gereja, mereka-mereka adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita makin dewasa. Jadi kalau dalam pelayanan ada ketersinggungan, ada gesekan, jangan marah. Justru berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pakai si A untuk membentuk saya lebih sabar. Engkau pakai si A untuk membentuk saya lebih apa? Lebih tenang. Amin. Jadi untuk membentuk karakter seseorang, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Saya untuk berubah menjadi orang yang lebih sabar itu tidak mudah. Istri saya orang yang tenang, tidak banyak bicara. Ya, saya lebih banyak ngomong. Saya lebih cerewet di rumah. Ya, istri saya ada masalah, tidak ada masalah, dia orangnya tenang. Ya, saya harus toel-toel supaya cerita. Saya lihat, oh kayaknya dia lagi ada tersinggung atau apa. Saya toel-toel, kenapa mah? Saya rayu-rayu, saya godain dulu, baru ngomong. Kalau udah ngomong, banyak sekali. Seringkali kita laki-laki, pria ini tidak suka mendengar. Kalau istri ngomong terus, nggak berhenti-berhenti, kadang-kadang kita suka marah. Jangan marah. Karena apa? Istrimu itu alat Tuhan untuk melatih engkau lebih sabar. Kadang-kadang istri kita itu dulu waktu belum menikah, orangnya kalem, pendiam. Tapi sudah menikah, punya anak satu, punya anak dua, wah udah mulai itu cerewet, nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Tiap hari ketemu dengan anak-anak, ya anak-anak di rumah, mungkin anak-anak, dia harus ngomong terus. Tapi suami-suami harus sabar. Dengan istri kita harus sabar. Karena apa? Itulah cara Tuhan untuk membuat kita makin dewasa. Kita digesek, kita diasah itu tidak enak. Tidak enak. Saya kelemahannya sulit untuk mendengar. Tapi saya mulai belajar. Istri saya kalau udah cerita itu, wah panjang lebar. Sampai kadang-kadang malam itu dia punya waktu untuk cerita sama saya. Sampai saya ngantuk. Ya, dia cerita, biarin dia cerita. Tapi kan buat wanita sudah happy, enjoy, lebih tenang. Karena apa? Unek-uneknya ini udah keluar. Tapi buat seorang pria, kadang-kadang kita nggak bisa untuk mendengar. Tapi salah satu cara kita untuk melayani adalah mendengar. Belajar untuk mendengar. Ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu adalah sarana untuk Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Untuk mengasahkan kita, untuk menajamkan kita. Suatu kali ada seorang
laki-laki tinggal di suatu desa dan dia memiliki seekor kuda. Kuda itu adalah kuda kebanggaan dia. Kuda kebanggaan dia. Petani itu merawat kuda itu dengan baik. Kuda itu disayangi, dikasih makan yang terbaik. Pokoknya dirawat. Karena apa? Orang selalu kagum. Pak, kudanya bagus ya Pak. Ya, ini kuda satu-satunya yang saya punya. Dan saya sangat sayang sekali dengan kuda ini. Suatu pagi dia keluar rumah dan melihat kandang sudah terbuka dan kuda itu sudah tidak ada dalam kandang. Wah, dia sedih. Dia bilang sama tetangganya, aduh, saya kehilangan kuda. Tetangganya bilang, ya nggak apa-apa lah, ikhlasin aja. Tetangganya bikin dia jengkel, bikin dia marah. Aduh, maksudnya dia cerita ke tetangganya supaya dia bantuin, tapi bilang, udahlah ikhlasin aja. Dia cerita lagi ke temannya, aduh saya kehilangan kuda. Kuda saya hilang. Sudah, nanti juga dia kembali, tapi dia tidak bisa. Dia gelisah kehilangan kudanya. Suatu saat ketika dia pagi-pagi, dia lihat kandang, tiba-tiba ada 2 ekor kuda. Ada 2 ekor kuda datang ke rumah petani itu dan dilihatnya salah satu kudanya dan salah satu lagi kuda betina liar. Artinya bahwa kuda ini bawa 1 ekor kuda lagi kepada petani. Wah, petani ini senang sekali. Petani ini senang sekali dan cerita kepada tetangganya, hore, saya punya 2 kuda. Tapi karena petani ini senang sekali dan dia juga punya anak laki-laki, dia bilang sama anak laki-laki, nah sekarang kita punya 2 kuda. Papa urus kuda yang jantan, kamu punya apa? Kamu urus kuda yang betina. Dan anaknya ini melatih supaya kuda betina ini menjadi kuda tunggangan. Kudanya waktu dia latih untuk ditunggangi, kudanya melompat-lompat dan anaknya itu jatuh dan terinjak kakinya sampai patah. Di wilayah itu diwajibkan oleh negaranya untuk setiap anak laki-laki mengikuti wajib militer, latihan tentara. Dan waktu orang petani itu dia cerita kepada tetangganya, aduh anak saya jatuh dan kakinya patah. Sekarang anak saya cacat. Tetangganya bilang, kamu seneng-seneng, tapi coba kalau tidak dapat 1 kuda lagi, maka anakmu tidak akan cacat toh. Tapi petani ini bilang, tidak apa-apa. Saya belajar untuk bersyukur apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Diumumkan di wilayah itu bahwa semua anak laki-laki wajib mengikuti latihan militer. Dan pada waktu tentara melatih anak-anak laki-laki yang ada di desa itu, tiba-tiba tentara itu komandannya melihat bahwa ini ada 1 anak yang cacat. Dia berkata, hei kamu yang cacat, maju. Kamu cacat, bagaimana kamu bisa berperang? Sekarang kamu pulang. Dia disuruh pulang. Setelah beberapa bulan latihan itu berlangsung dan anak-anak muda di desa itu dikirim untuk berperang. Setelah beberapa waktu peperangan itu terjadi, terdengarlah kabar bahwa semua anak-anak muda di desa itu yang dikirim untuk berperang, mereka semua mati dalam peperangan. Kemudian tetangganya bilang kepada petani ini, aduh saya sedih sekali, anak saya mati dalam peperangan. Petani ini menjawab dengan tenang, ya sabar. Kadangkala kita tidak tahu, yang Tuhan izinkan kadangkala menyakitkan, membuat kita sedih. Tetapi kita harus belajar untuk bersyukur, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Petani ini berkata, sekarang aku dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya.
Coba kalau anak saya tidak jatuh terinjak oleh kuda, mungkin anak saya juga mati di medan peperangan. Kadangkala dalam hidup kita seringkali kurang memahami apa yang kita anggap hari ini buruk, apa yang kita anggap hari ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita seringkali berontak sama Tuhan, seringkali marah sama Tuhan, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Tetapi kita belajar untuk punya respon yang benar. Karena suatu saat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, kita baru tahu, oh ternyata ini maksud Tuhan. Di balik keadaan buruk yang kita alami sekarang ini, di kemudian hari Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang lebih baik untuk kita. Jadi jangan pernah kita kecewa ketika keadaan situasi tidak menyenangkan, Tuhan izinkan. Jangan kita pernah kecewa kalau ada orang-orang di sekitar kita dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita makin dewasa. Amin. Biarlah dua hal ini kita pelajari hari ini dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mendewasakan kita? Yang pertama melalui Roh Kudus, yang kedua melalui keadaan yang kita alami setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, pemusik bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu. Sebab Engkau rela mati menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak berdiri di altar-Mu, memuji menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua sore ini, dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Kalau ada kuasa kegelapan roh-roh di udara yang mencoba untuk mencuri benih firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Engkau kuasai hati pikiran kami, telinga kami dibukakan, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya lihat ada 2000 orang di tempat ini. Amin. Sekali lagi, karena saya baru dengar baru 5 orang yang jawab salam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. Wah, luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. Haleluya. Berikan kemuliaan yang bernyanyi buat Allah kita. Dia baik dan sangat baik. Amin. Buktinya apa dia baik? Buktinya hari ini kita bisa beribadah, toh. Beda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, di Bogor. Mereka ibadah online. Mereka di rumah mereka masing-masing, mereka duduk lihat layar. Tapi kita harus bersyukur di kota Kupang ini, ya Tuhan izinkan kita langsung beribadah di rumah Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang indah kalau kita dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kita harus makin sukacita, makin bersemangat dalam beribadah. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk beribadah dan melayani sharing firman sore hari ini di tempat ini. Satu penghargaan dan kehormatan buat saya bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan berkati di tempat ini, ya. Haleluya. Saya pelayanan di Jakarta Timur. Saya tinggal di Tangerang, tapi pelayanan di Jakarta Timur. Tapi saya sukacita melakukan itu karena apa? Karena melayani raja di atas segala raja. Banyak teman-teman saya bilang, Pak, jauh-jauh amat, kenapa nggak pindah di Jakarta Timur saja? Tidak. Tidak, saya bilang. Saya lakukan enjoy, saya lakukan sukacita. Tidak ada terpaksa. Ya, tidak ada. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Karena apa? Buat saya, melayani Tuhan adalah suatu kehormatan, bukan beban. Ya, jadi kalau kita melayani Tuhan itu satu kehormatan, bukan beban. Puji Tuhan.
Hari ini kita akan sama-sama belajar. Jemaat belum kenal ya Pak, karena baru pertama kali ya. Oke, saya kenalkan dulu. Saya Markus Siswanto. Saya bersahabat dengan Bapak Gembala, tapi baru bersahabat lewat Zoom waktu itu ya. Kita sama-sama ada dalam acara Bless City ya. Dalam acara berdoa bersama memberkati kota ya. Sudah 2 kali ya, 2 kali Pak Gembala isi di sesi yang pertama waktu itu ya. Jadi saya kenal lewat online, lewat Zoom, tapi hari ini bisa ketemu langsung ya. Ternyata Gembala saudara keren loh. Ya, ternyata kita semua keren ya Pak, dua-duanya kita keren ya. Puji Tuhan. Nama juga anak raja ya. Anak raja itu harus keren. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 sudah ada di layar, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saya ulang. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Firman Tuhan ini berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tuhan mau menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi orang percaya. Setelah kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku dengan mulut, percaya di hati, dan kita dibaptis, itu kita disebut orang yang lahir baru. Ketika kita lahir baru dalam Tuhan, maka kita masih bayi rohani, kita masih kanak-kanak yang pada waktu pertama percaya kepada Yesus. Yang diperlukan oleh seorang bayi adalah susu. Apa ada Bapak Ibu yang punya anak baru lahir, terus Bapak Ibu kasih nasi keras? Ada? Tidak. Dikasih susu. Dan Tuhan ingin agar kita sebagai orang Kristen, orang percaya, bertumbuh dewasa. Harus mengalami pertumbuhan. Saya teringat teguran Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan apa? Next. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu apa? Tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang akan kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Ini teguran Rasul Paulus keras kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya dewasa dalam Kristus. Mereka sudah bertahun-tahun percaya Yesus, dan seharusnya mereka menjadi pengajar-pengajar, menjadi orang Kristen yang sudah dewasa. Tetapi Rasul Paulus melihat dan mendapati jemaat itu masih kekanak-kanakan, masih anak-anak rohani yang perlu susu, makanan
yang masih lembut. Demikian juga dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya punya anak 2, dan pada waktu mereka anak pertama lahir, saya menikmati sekali sebagai seorang ayah. Dari beberapa hari lahir, saya coba untuk mandiin anak saya. Setelah dia bertumbuh, ya, umur 1,5 tahun, umur 2 tahun, itu masih lucu-lucunya, imut. Ya masih apa ya, orang lihat gemes, pipinya cabi, pipinya apa gitu ya, tembem, orang gemes lihatnya. Saya juga bangga. Karena apa? Orang banyak memuji anak saya, kok ganteng ya, anaknya ganteng, gemes dia lihatnya. Saya langsung bilang, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu mamanya? Bapaknya ganteng, mamanya cantik, ya inilah hasilnya. Perpaduan antara ganteng dan cantik, ya pasti bagus hasilnya. Saya ikut bangga, saya ikut senang. Karena apa? Karena orang memuji-muji anak saya. Tetapi ini perhatikan, kalau anak saya sudah dewasa, sudah umur 12 tahun, dan sekarang anak saya sudah umur 18 tahun sekarang. Yang pertama, Pak, banyak orang tanya, Pak, kok Bapak kelihatannya masih muda tapi anaknya udah besar? Ya, memang saya awet muda. Saya awet muda. Anak saya sudah 18 tahun, tetapi ketika anak saya, misalnya nih contoh, ketika anak saya sudah dewasa, bahkan badannya lebih tinggi dari saya, tapi pada waktu suatu saat dia minta gendong sama saya, minta digendong, disanjung-sanjung begitu, dia minta gendong, saya nggak kuat lagi, karena udah besar. Tapi kalau dia ngerengek masih seperti anak kecil minta digendong, lama-lama bapaknya kesel. Ini anak udah besar, kamu bukan anak bayi lagi, begitu toh? Begitu pula sebenarnya kalau Tuhan melihat kita, kita seharusnya menjadi orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, menjadi orang Kristen yang sudah dewasa, tetapi kita masih kekanak-kanakan, masih anak-anak rohani. Ditegur sedikit marah, dinasehati sedikit ngambek, gak mau ke gereja. Itu masih anak-anak rohani. Nah, saya pelajari bahwa Rasul Paulus dalam 1 Korintus, dia menegur jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata apa? Dalam ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Saya pelajari dalam bahasa aslinya, itu sarkinoi. Dulu waktu saya kecil, ingat waktu saya hari Minggu itu suka diajak sama kakak saya ke sekolah minggu. Tapi seringkali saya bolos dari gereja, gak nyampe ke gereja. Karena apa? Tetangga saya punya TV yang masih warnanya hitam putih. Saya lihat dari jendela, ada tontonan si Unyil. Adiknya si Unyil namanya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Usro. Adiknya si Unyil namanya si Kinoy. Benar gak? Unyil kakaknya, Kinoy adiknya, berarti lebih kecil lagi. Ini berbicara apa? Bukan kebetulan ini ada kata ini, tapi dalam bahasa aslinya manusia orang Kristen yang masih kanak-kanak atau orang Kristen yang masih duniawi itu disebut sarkinoi, yang artinya apa? Orang yang seperti bonsai, yang tidak bertumbuh dengan baik. Orang yang masih kekanak-kanakan, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen masih kekanak-kanakan. Tetapi di sini jelas bahwa Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada ciri-ciri orang Kristen yang tidak dewasa. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Ada egois.
Yang kedua, mudah tersinggung. Gampang iri hati. Kehidupannya ditandai dengan perkara-perkara duniawi. Kalau diajak ke gereja, ayo pak, ke gereja pak. Ah, nantilah. Besok juga masih ada hari ke gereja. Istri sudah, ayo pak, ini hari Minggu pak. Kalau mama ke gereja sendiri suka nggak enak ditanya sama bapak gembala, mana suaminya bu. Aduh pak, saya malu pak, pengen ke gereja. Ayo dong pak. Ah, nanti mama aja sono ke gereja. Besok-besok juga masih ada hari Minggu. Papa mau mancing, papa mau main sama teman-teman. Ini orang Kristen yang masih kekanak-kanakan, dan ciri-cirinya dia masih suka dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi apa ciri orang Kristen yang dewasa? Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang makin intim dengan Tuhan. Dalam doa dan firman, bahkan hidupnya menjauhi dosa dan makin kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu, tahun 94 saya pernah sakit parah. Karena apa? Masa remaja saya bandel, saya nakal, saya seringkali berantem, merokok, minum mabok dan segala macam. Akhirnya tahun 94 waktu saya lulus SMP itu, sudah beberapa tahun saya tidak sekolah lagi. Saya sakit parah. Sudah 6 bulan saya berbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Dan saya sudah sakit parah dan saya sudah mulai putus asa. Saya sendiri sudah merasa bahwa saya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Waktu itu ketika hamba Tuhan datang ke rumah saya, dia berkata, Markus, kamu ini masih terlalu muda. Kenapa kamu berikan hidup sia-sia? Sekarang Pak Pendeta mau tanya, kalau kamu sembuh, kamu mau kasih apa buat Tuhan? Kamu mau beri apa buat Tuhan? Saya bingung. Karena saya sudah lama tidak ke gereja, saya bingung. Saya nggak tahu jawab. Saya bingung. Saya bilang, ya saya pengen sembuh aja Pak. Pak Pendeta itu tanya, dan bukan mungkin, saya percaya itu memang dipakai Tuhan. Dia tanya, kalau kamu sembuh, saya doakan hari ini, kalau kamu sembuh, kamu pulih, kamu mau kasih apa buat Tuhan? Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Saya dulu punya karakter watak itu buruk sekali. Kalau saya marah, itu mulut saya itu lebih lambat daripada tangan saya. Tahu ya? Artinya tonjok dulu baru ngomong. Bahkan pada waktu itu saya pernah mau cekik orang hampir mati. Karena itu jelek sekali tabiat saya. Tapi ketika waktu itu saya dijamah Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, dan ada firman yang masuk dalam hati saya lewat hamba Tuhan itu. Dia berkata, ini saya bacakan firman Tuhan, kamu ingat baik-baik ya. Dan firman Tuhan itu saya ingat, yang berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Itu firman itu langsung masuk dalam hati saya dan membuat saya bangkit, membuat saya ada gairah untuk sembuh. Dari situlah saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya hidup sampai hari ini. Dan sampai hari ini saya beri hidup untuk melayani Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa saya mau bertumbuh. Orang Kristen yang dewasa itu mau bertumbuh. Yang dulu hidup dalam dosa, tinggalkan kehidupan dosa, dan sekarang kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita adalah hari ini, apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita? Apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita? 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18.
Kita baca sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diupahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Firman Tuhan katakan apa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Dapat kita garis bawahi bahwa sarana atau cara untuk mendewasakan kita adalah melalui pribadi Roh Kudus. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui pribadi Roh Kudus. Sebab ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, sebab lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab tidak lama lagi Bapa akan mengutus seorang penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus harus berperan di dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kita, untuk mendewasakan kita. Maka jadi orang Kristen jangan anti dengan Roh Kudus, sebab dia adalah pribadi Allah. Jadi hari-hari ini masih banyak orang yang seringkali berdebat tentang Tritunggal, Trinitas. Tapi kita tidak mau bicara itu. Tetapi saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara di tempat ini harus percaya bahwa Allah itu, Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia yang tinggal dalam diri kita, dia yang mengubahkan kita. Jadi kita harus biarkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Bagaimana Roh Kudus dapat menguasai hidup kita? Yang pertama, kita harus suka berdoa. Doa artinya mendekat kepada Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, agar kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus. Kita harus suka berdoa, sebab dengan berdoa kita mendekat kepada Allah dan Allah mendekat kepada kita. Ada sebuah statement berkata, doa menjauhkan kita dari dosa, dan dosa menjauhkan kita dari doa. Tahu maksudnya? Kalau kita suka berdoa, maka Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita, dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan dosa. Tapi kalau kita tidak peka dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang berkuasa adalah dosa. Itu sebabnya doa sangat penting agar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus dapat menguasai hidup kita? Yang kedua, harus diisi oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kita percaya bahwa dalam Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab yang kita punya itu adalah firman Tuhan. Itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan tulisan itu, kata firman Tuhan, bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya setiap hari roh kita ini perlu makan, Bapak Ibu. Setiap hari paling tidak kita makan berapa kali? 3 kali. Yang benar.
Orang di Kupang ini banyak sate babi, banyak babi panggang. Aduh, 2 hari ini saya makan daging terus. Saya udah mulai nggak enak di badan. Jadi saya harus kurangi. Diganti dengan lari pagi, ya. Masa di kota Kupang banyak babi panggang, sehari cuma makan 2 kali? Nggak percaya saya. Fisik kita, tubuh kita ini perlu makan. Kadang malah 5 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam. Ya kan? Makan tengah malam. Karena biasanya kalau lapar tengah malam nggak bisa tidur. Siapa yang punya pengalaman itu? Saya. Kalau tubuh kita perlu makan dan kita dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita, seharusnya untuk kita bisa makin dewasa dalam Kristus, rohani kita juga perlu diisi oleh makanan, yaitu firman. Siapa yang setiap pagi baca firman Tuhan? Puji Tuhan. Yang lain sudah baca sih. Sudah baca. Dalam hati bilang, Pak, nggak perlu saya angkat tangan, Pak, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Ya, memang Tuhan Maha tahu. Tapi maksudnya, untuk merenungkan firman Tuhan setiap pagi itu penting. Apalagi di dunia sekarang ini, banyak hal-hal yang menakutkan. Kita buka mata saja, kita lihat TV, lihat sosial media, kita dapatkan berita-berita yang menakutkan. Itu yang seringkali membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita takut untuk menjalani hari-hari hidup kita, membuat kita stres. Tetapi kalau setiap pagi roh kita diberikan makanan firman, maka roh kita akan semakin kuat. Ya, roh kita semakin kuat. Karena apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk membaharui mindset kita, akal budi kita. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi firman Tuhan itu membaharui pikiran kita, membaharui mindset kita. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Saudara pernah dengar nggak? Ketika ada orang yang suka merenungkan firman Tuhan, itu nasihat-nasihatnya itu bagus, lebih berhikmat. Orang yang selalu tekun mempelajari firman Tuhan itu, dia banyak hikmat Tuhan beri. Bahkan firman Tuhan berkata, hikmat Tuhan itu dapat mengalahkan orang yang pandai sekalipun bagi dunia ini. Orang yang pendidikan tinggi belum tentu berhikmat, tetapi orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita hidup bijaksana. Makanya di sini katakan apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan itu membaharui pikiran kita, akal budi kita, dan juga memberikan hikmat, sehingga kita dapat membedakan Allah, membedakan kehendak Allah. Perubahan supaya kita tahu bahwa kehendak Allah, atau kata berubah itu disebut juga metamorfo atau metamorfosis. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu biasanya suka nggak suka yang lihat ulat ya. Kalau di halaman mungkin lagi nyapu-nyapu, tiba-tiba
di daun itu ada ulat, langsung merinding, dia takut, geli lihatnya. Itu lihat ulat. Tapi ketika ulat itu mulai berproses menjadi kepompong dan kemudian berproses lagi menjadi kupu-kupu, maka kita akan kagum, wih cantik sekali ini. Waktu jadi ulat, kita geli, kita merasa jijik lihatnya. Tapi ketika berproses menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, maka orang kagum. Demikian juga hidup kita. Metamorfosis, metamorfoo, perubahan dari kehidupan kita. Yang dulu kita jahat, ketika kita ada dalam Kristus, firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan membaharui kita, firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita mulai berubah. Yang dulunya kita menjadi orang yang berdosa, kita diubahkan dari kehidupan lama kita menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan pakai untuk mendewasakan hidup kita, mendewasakan rohani kita? Yang kedua adalah kesulitan hidup. Kesulitan hidup itu adalah latihan rohani untuk otot iman kita tambah dewasa dan otot iman kita makin kuat. Bapak Ibu, saya percaya sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kamu setia melayani, kalau kamu setia ke gereja, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu tidak akan mengalami masalah. Tidak. Orang dalam Kristus, orang Kristen juga mengalami masalah. Orang yang di luar sana yang tidak dalam Kristus juga mengalami yang masalah. Tetapi apa yang membedakan? Orang yang ada di dalam Kristus ketika terbentur mengalami masalah, maka Tuhan selalu memberikan kemenangan. Firman Tuhan berkata apa? Kalau orang benar itu jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Orang benar bisa saja jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan dia sampai tergeletak. Itu sebabnya kesulitan hidup merupakan cara Tuhan untuk memproses kita. Tuhan memproses kita melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Kejadian, ada seorang tokoh yaitu Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi orang dua di Mesir. Pada waktu dia mendapat mimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya. Sehingga dari situlah Yusuf dibuang, dijual menjadi budak, dan sampai akhirnya ke penjara, dan sampai akhirnya dia diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin yang ada di Mesir. Tetapi dari proses kehidupan Yusuf yang luar biasa, dia mengalami yang namanya masa-masa yang tidak menyenangkan. Ketika saudara-saudaranya datang berjumpa dengan Yusuf ketika terjadi kelaparan di negeri ayahnya, saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di dalam setiap masalah, kesulitan hidup yang kita alami, itu ada maksud Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita makin dewasa. Itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk melatih otot iman kita makin kuat. Seorang petanding, seorang pemenang, dia tidak akan mengalami kemenangan dalam sebuah pertandingan kalau dia tidak melatih diri setiap hari. Pernah saudara lihat seorang petinju yang sering kali menang? Ketika saudara main di rumahnya, dia tidur-tiduran, dia duduk-duduk tanpa latihan. Pernah? Seorang petanding, seorang pemenang, seorang petanding yang tangkas, dia harus bayar harga.
dengan melatih otot-ototnya, supaya ketika dia bertanding, dia tampil menjadi seorang pemenang. Demikian juga Tuhan memakai kesulitan hidup untuk membentuk kita, untuk memproses dan mendewasakan iman kita. Amin. Tuhan memakai kesulitan hidup dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, Tuhan membentuk kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, ini kita harus paham nih. Kenapa orang Kristen ke gereja? Ada yang jawab, ya memang begitu Pak, orang Kristen ya kalau hari Minggu ke gereja. Tapi ternyata ada maksud Tuhan loh. Mengapa kita kumpul-kumpul di gereja? Mengapa kita dikumpulkan jadi satu gereja begini, menjadi saudara dalam Kristus, saudara dalam Tuhan, dan kita berasal dari suku bangsa yang berbeda. Saya orang Jawa, Ibu Dora orang Rote, Pak Gembala orang mana Pak? Rote juga, orang Rote. Ibu Mina orang Rote juga, tapi sudah lama di Brisbane, ya, jadi orang luar negeri sebenarnya. Kita dikumpulkan, kita dipertemukan dalam satu keluarga Allah dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Tentu di sini cara Tuhan untuk saling mengasah, saling melengkapi, saling membentuk karakter kita masing-masing. Makanya kadang-kadang ya, kita nggak boleh heran kalau sama-sama pelayan Tuhan seringkali buat kita jengkel, buat kita marah, membuat kita tersinggung. Justru itulah cara yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Jadi jangan marah, jangan panas hati dibilang, aduh kurang ajar. Dia selalu bikin saya kesal, selalu marah. Dia bukan kurang ajar. Tapi kalau engkau peka dengan cara Tuhan bekerja dalam hidupmu, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Coba, kalau engkau berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan, apakah cukup berdoa? Nah, kadangkala pasangan kita di rumah seringkali membuat kita jengkel, membuat kita marah. Kitab Amsal berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya kan? Nah, orang-orang di sekitar sini, di sekitar kita, baik di rumah, baik di dalam rumah Tuhan di gereja, mereka-mereka adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita makin dewasa. Jadi kalau dalam pelayanan ada ketersinggungan, ada gesekan, jangan marah. Justru berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pakai si A untuk membentuk saya lebih sabar. Engkau pakai si A untuk membentuk saya lebih apa? Lebih tenang. Amin. Jadi untuk membentuk karakter seseorang, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Saya untuk berubah menjadi orang yang lebih sabar itu tidak mudah. Istri saya orang yang tenang, tidak banyak bicara. Ya, saya lebih banyak ngomong. Saya lebih cerewet di rumah. Ya, istri saya ada masalah, tidak ada masalah, dia orangnya tenang. Ya, saya harus toel-toel supaya cerita. Saya lihat, oh kayaknya dia lagi ada tersinggung atau apa. Saya toel-toel, kenapa mah? Saya rayu-rayu, saya godain dulu, baru ngomong. Kalau udah ngomong, banyak sekali. Seringkali kita laki-laki, pria ini tidak suka mendengar. Kalau istri ngomong terus nggak berhenti-berhenti, kadang-kadang kita suka marah. Jangan marah. Karena apa? Istrimu itu
alat Tuhan untuk melatih engkau lebih sabar. Kadang-kadang istri kita itu dulu waktu belum menikah orangnya kalem, pendiam, tapi sudah menikah, punya anak satu, punya anak dua, wah udah mulai itu cerewet, nggak berhenti-berhenti. Karena apa? Tiap hari ketemu dengan anak-anak, ya anak-anak di rumah, mungkin anak-anak, dia harus ngomong terus. Tapi suami-suami harus sabar. Dengan istri kita harus sabar. Karena apa? Itulah cara Tuhan untuk membuat kita makin dewasa. Kita digesek, kita diasah itu tidak enak. Tidak enak. Saya kelemahannya sulit untuk mendengar. Tapi saya mulai belajar. Istri saya kalau udah cerita itu, wah panjang lebar. Sampai kadang-kadang malam itu dia punya waktu untuk cerita sama saya. Sampai saya ngantuk. Ya, dia cerita, biarin dia cerita. Tapi kan buat wanita sudah happy, enjoy, lebih tenang. Karena apa? Unek-uneknya ini udah keluar. Tapi buat seorang pria, kadang-kadang kita nggak bisa untuk mendengar. Tapi salah satu cara kita untuk melayani adalah mendengar. Belajar untuk mendengar. Ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita itu adalah sarana untuk Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Untuk mengasahkan kita, untuk menajamkan kita. Suatu kali ada seorang laki-laki tinggal di suatu desa dan dia memiliki seekor kuda. Kuda itu adalah kuda kebanggaan dia. Kuda kebanggaan dia. Petani itu merawat kuda itu dengan baik. Kuda itu disayangi, dikasih makan yang terbaik. Pokoknya dirawat. Karena apa? Orang selalu kagum. Pak, kudanya bagus ya Pak. Ya, ini kuda satu-satunya yang saya punya. Dan saya sangat sayang sekali dengan kuda ini. Suatu pagi dia keluar rumah dan melihat kandang sudah terbuka dan kuda itu sudah tidak ada dalam kandang. Wah, dia sedih. Dia bilang sama tetangganya, aduh, saya kehilangan kuda. Tetangganya bilang, ya, nggak apa-apalah, ikhlasin aja. Tetangganya bikin dia jengkel, bikin dia marah. Aduh, maksudnya dia cerita ke tetangganya supaya dia bantuin, tapi bilang, udahlah, ikhlasin aja. Dia cerita lagi ke temannya, aduh, saya kehilangan kuda. Kuda saya hilang. Sudah, nanti juga dia kembali, tapi dia tidak bisa. Dia gelisah kehilangan kudanya. Suatu saat ketika dia pagi-pagi dia lihat kandang, tiba-tiba ada 2 ekor kuda. Ada 2 ekor kuda datang ke rumah petani itu dan dilihatnya salah satu kudanya dan salah satu lagi kuda betina liar. Artinya bahwa kuda ini bawa 1 ekor kuda lagi kepada petani. Wah, petani ini senang sekali. Petani ini senang sekali dan cerita kepada tetangganya, hore, saya punya 2 kuda. Tapi karena petani ini senang sekali dan dia juga punya anak laki-laki, dia bilang sama anak laki-laki ini, nak, sekarang kita punya 2 kuda. Papa urus kuda yang jantan, kamu urus kuda yang betina. Dan anaknya ini melatih supaya kuda betina ini menjadi kuda tunggangan. Kudanya waktu dia latih untuk ditunggangi, kudanya melompat-lompat dan anaknya itu jatuh dan terinjak kakinya sampai patah. Di wilayah itu diwajibkan oleh negaranya untuk setiap anak laki-laki mengikuti wajib militer, latihan tentara. Dan waktu orang petani itu dia cerita kepada tetangganya, aduh, anak saya jatuh dan kakinya patah. Sekarang anak saya cacat. Tetangganya bilang, kamu seneng-seneng, tapi coba kalau tidak dapat 1 kuda lagi, maka anakmu tidak akan cacat loh. Tapi
Petani ini bilang, tidak apa-apa. Saya belajar untuk bersyukur apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Diumumkan di wilayah itu bahwa semua anak laki-laki wajib mengikuti latihan militer. Dan pada waktu tentara melatih anak-anak laki-laki yang ada di desa itu, tiba-tiba tentara itu komandannya melihat bahwa ini ada satu anak yang cacat. Dia berkata, hei kamu yang cacat, maju. Kamu cacat, bagaimana kamu bisa berperang? Sekarang kamu pulang. Dia disuruh pulang. Setelah beberapa bulan latihan itu berlangsung, dan anak-anak muda di desa itu dikirim untuk berperang. Setelah beberapa waktu peperangan itu terjadi, terdengarlah kabar bahwa semua anak-anak muda di desa itu yang dikirim untuk berperang, mereka semua mati dalam peperangan. Kemudian tetangganya bilang kepada petani ini, aduh saya sedih sekali, anak saya mati dalam peperangan. Petani ini menjawab dengan tenang, ya sabar. Kadangkala kita tidak tahu, yang Tuhan izinkan kadangkala menyakitkan, membuat kita sedih. Tetapi kita harus belajar untuk bersyukur, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Petani ini berkata, sekarang aku dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Coba kalau anak saya tidak jatuh terinjak oleh kuda, mungkin anak saya juga mati di medan peperangan. Kadangkala dalam hidup kita seringkali kurang memahami apa yang kita anggap hari ini buruk, apa yang kita anggap hari ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita seringkali berontak sama Tuhan, seringkali marah sama Tuhan, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Tetapi kita belajar untuk punya respon yang benar. Karena suatu saat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, kita baru tahu, oh ternyata ini maksud Tuhan. Di balik keadaan buruk yang kita alami sekarang ini, di kemudian hari Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang lebih baik untuk kita. Jadi jangan pernah kita kecewa ketika keadaan situasi tidak menyenangkan, Tuhan izinkan. Jangan kita pernah kecewa kalau ada orang-orang di sekitar kita dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita makin dewasa. Amin. Biarlah dua hal ini kita pelajari hari ini dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mendewasakan kita? Yang pertama melalui Roh Kudus. Yang kedua melalui keadaan yang kita alami setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, pemusik bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.